Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar Indonesia. Pada pagi ini saya akan melanjutkan bagaimana menggunakan kalkulator pembelajaran fisika NR 2020 untuk menyelesaikan soal-soal fisika yang relatif kompleks. Langsung saja kita kepada soal yang kita hadapi. Kita contohkan sebagai berikut. Ya, ini adalah sistem dua balok yang berada pada bidang miring. Ya, satunya berada pada bidang miring dan satunya adalah tergantung. Ya. Dua balok tersebut dihubungkan tali melalui katrol yang sangat ringan. Ya, masing-masing balok kita sebut balok A dan balok B. Kemudian bermassa MA dan bermassa MP. Ya, dengan data-data sebagai berikut. Pertama, massa balok adalah 2 kg. Kemudian MP 5 kg. Koefisien gesek statis adalah 0,2. Koefisien gesek kinetis adalah 0,1. Kemudian sudut kemiringan bidang adalah 30 derajat. G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda mula-mula dalam keadaan diam. Ya. Mula-mula diam. Kemudian akan ditanyakan keadaannya ketika T sama dengan 5 sekon kemudian. Dalam kasus ini kita menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum Newton. Maka kita memilih kalkulator pembelajaran fisika yaitu hukum Newton. Kita klik hukum Newton, klik. Ya. Pertama-tama tentu kita amati dulu variabel-variabel yang ada, kemudian dan satuannya apa. Di sini massa satuannya kilogram, sudah seperti pada yang diketahui. Kemudian T dalam sekon sudah cocok. Jadi kita tinggal melanjutkan dengan mengenolkan. Ya, kita nolkan, 0. Selanjutnya kita isi sesuai dengan data. MA adalah 2 kg, berarti 2. MP adalah 5. T-nya adalah 5 sekon, 5. Mu K adalah 0,1. Kemudian alfa adalah 30 derajat. Mu S adalah 0,2. Kemudian G bernilai 10. Ya, setelah lengkap inputnya, kemudian kita tinggal melanjutkan pertanyaan. Yang ditanyakan di sini adalah percepatan dan arah geraknya. Kita klik saja percepatan, itu adalah A. Klik A. Ya, jawabannya adalah kemungkinan pertama. Sistem dua benda dihubungkan melalui tali dan katrol. Benda MB tergantung dan benda MA pada bidang miring. Dan terjadi gaya gesek. Ya, ini sesuai dengan keadaan pada gambar ini dan pada persoalan ini. Maka dalam menganalisa ini kita menganalisa gaya-gaya. Gaya penggerak naik bidang miring adalah MB kalikan G. Ya, kita lihat ini MB kalikan G ini adalah pemberatnya. Hasil hitungannya adalah 50 Newton. Ya. 5 kali 10 jadi 50 Newton. Kemudian gaya penahan gerak ke arah bidang miring MA ya. MA G sin alfa ditambah mu S M G cos alfa. Besarnya adalah ini 13,49 Newton. Karena gaya penggerak lebih besar dari gaya penahan,
maka MB bergerak turun. Dalam hal ini MB-nya akan bergerak turun. Ya. Kemudian setelah bergerak turun, maka kita harus memperhitungkan gaya yang melawan arah, ya, melawan arah gerakan ini adalah kita ganti yang mula-mula perhitungannya menggunakan mu s, kita ganti dengan mu k, sehingga perhitungannya percepatan adalah jumlah gaya, ya, dibagi jumlah massa. Hanya saja di sini tadi untuk menghitung gaya geseknya menggunakan mu k. Dan hasilnya di sini kita peroleh nilainya adalah, ya, A sama dengan 50, ya, ini adalah gaya penggeraknya dikurangi gaya gesek dan gaya pelawannya yang lain. Kemudian dibagi 7, ya, sama dengan 5,46 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, karena ini di dalam kalkulator itu memungkinkan keadaan sebaliknya, maka di kalkulator ini juga disediakan alternatif kemungkinannya. Ya, kemungkinannya adalah sebagai berikut, yaitu jika sekarang MA itu bergantung, sedangkan MB ada pada bidang miring, maka ketika kita perhitungkan ini gaya-gayanya, ternyata gaya penggerak menggerak arah kanan, katakanlah menjadi ke atas bidang miring, itu gayanya adalah 20 Newton, yaitu 2 kali 10, jadi 20 Newton. Sedangkan gaya penahan maksimum, ya, gaya penahan maksimum adalah 33,6 Newton. Dengan demikian, gaya penggerak ke arah kanan itu tidak cukup, ya. Ya, tidak cukup. Nah, sekarang kalau andaikan sebaliknya akan bergerak ke kiri atau menuruni bidang miring, maka ini juga diperhitungkan gaya penggeraknya 24 Newton, sedangkan gaya penahan geraknya adalah 28, ya. Gaya penahan maksimumnya adalah 28,6. Jadi kesimpulannya juga tidak bisa bergerak. Jadi dalam kasus ini yang cocok sebetulnya adalah keadaan satu, karena memang sesuai dengan gambar MA di bidang miring, MB tergantung. Andaikan ini dipertukarkan, maka benda tidak akan bergerak. Ya, itulah yang saya maksud, ya. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah tegangan tali. Berapakah tegangan tali? Tegangan tali di sini T, ya. T ini tegangan. Kita tinggal pencet saja T, ya. Kita lihat setelah kita perhitungkan tadi ada A-nya, maka ini tadi kan geraknya adalah ke kanan, ya. Geraknya ke kanan atau MB turun. Nah, tegangan tali itu kita bisa perhitungkan dengan MB, ya, dalam kurung G minus A, ya. G minus A. Sehingga tegangan tali adalah 22,66 Newton. Ya. Berikut, pertanyaan berikut adalah kecepatan benda setelah 5 sekon. Tadi 5 sekon sudah kita inputkan, ya. 5 sekon, T-nya 5 sekon tadi sudah diinputkan, ya, pojok kanan atas itu kita sudah inputkan. Nah, kita tinggal pencet saja VT. Nah, ini kembali lagi perhitungan seperti tadi. A-nya sudah dihitungkan tadi, sudah ada perhitungannya 5,46 tadi. Kemudian VT sama dengan A kalikan T. Hasilnya adalah 27,3. Kemudian pertanyaan ke-4 atau D, ya, itu jarak turunnya. Berarti ini kelanjutannya berarti berapa turunnya. MB ini kan sudah diketahui turun. Nah, turunnya sekarang berapa meter? Kita tinggal pencet S saja. S, ya.
akan kita peroleh ini. Mulai A-nya berapa? Tadi sudah dihitung, A-nya ini 5,467. ST sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, akhirnya diperoleh ST adalah 12,5 meter. Ya, demikian tentu sangat sederhana dengan menggunakan kalkulator ini. Dan ini detail, ya. Langkah-langkahnya juga diketahui sehingga pelajar dapat mengikuti langkah-langkahnya dan hasilnya pun telah ada. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan pada contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah ini, mengenai muatan medan listrik. Ya, ada muatan QA, ada muatan QB, kemudian ditanyakan tentang medan listrik. Maka ini adalah persoalan hukum kolom, ya. Persoalan hukum kolom, kita cari kalkulator tentang hukum kolom. Kita cari ke bawah sampai ketemu hukum kolom, masih ke bawah lagi. Nah, ini kita ketemu hukum kolom. Klik. Ya. Cukup banyak variabelnya. Ada Q1, Q2 sampai Q3 ya. Dalam kasus ini hanya 2 muatan ya. Yang kita isi hanya yang 2 muatan. Kemudian kita perhatikan satuannya dulu kita perhatikan. Dalam hal ini satuan muatan itu dalam 10⁻⁶ atau mikrokolom. Jadi besaran yang ada di dalam soal ini nanti kita konversi satuannya dalam mikrokolom. Ya. Sedangkan kedudukannya, dimensi ruangnya sudah cocok dalam meter ya. Jadi ini sudah cocok. Sehingga langkah berikutnya kita tinggal nolkan, 0, ya. Kita isi. Ya, kalau ini yang diketahui dalam nanokolom, kita ubah dalam mikrokolom, berarti ini menjadi dibagi 1000, berarti 0, lah, koma itu menggunakan titik ya, titik 0,686. Q2 0, ya, 0, itu 0 titik ya. Kemudian 343. Kemudian kedudukannya ya di dalam soal itu dinyatakan dalam bentuk vektor. Nah, ini kita bisa menyesuaikan saja, berarti itu X-nya bernilai 3, X1 bernilai 3. Berarti 3, kemudian Y1 adalah -1, ya, kemudian Z1 adalah -5. Kemudian kita lanjutkan dengan QB atau Q2. Maka vektor posisinya di sini adalah -2i, berarti adalah -2. Kemudian Y-nya adalah -4. Kemudian K-nya adalah 3, berarti Z-nya bernilai 3. Ya, cukup. Kemudian datanya sudah lengkap, ini kita tinggal menuju ke pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah hitung gaya listrik yang dialami muatan B. Ya. B itu tadi 2 ya. Jadi A itu 1, B itu 2 ya. Kita menyesuaikan saja sederhana seperti itu. Maka ketika ditanyakan muatan pada B, gaya pada muatan B, maka F21 ya. F21 atau FBA ya. F21 artinya adalah gaya yang dialami oleh muatan 2 akibat kehadiran muatan 1 ya. Atau ini dalam hal soal ini adalah gaya pada muatan B yang diakibatkan kehadiran muatan A. Tinggal klik saja, kita klik, kita geser ke atas,
Ini hasilnya. Nah, jelas di sini ini adalah bentuk vektor karena medan listrik itu adalah vektor ya. Medan vektor. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana menghitungnya. Yang pertama adalah menentukan dulu R21. R21. R21 adalah R2 minus R1. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung besarnya. Jadi ini sekaligus ya. Dalam hal ini sekaligus diketahui juga. Maaf. Karena ini ada dua, maaf, saya ulang lagi. Karena ini ada dua muatan. Maaf. Walaupun demikian, karena ini sebetulnya yang ditanya hanya gaya ya. Bukan medan, jadi hanya gaya. Berarti ini gaya pada muatan B. Ini ya, besarnya adalah ini. Vektor secara vektor adalah ini, wah ini angkanya sangat kecil, ini dibaca sulit, maka kalkulator ini menyediakan dua cara penulisan, yaitu menggunakan desimal seperti ini, atau menggunakan bentuk pangkat. Nah karena ini bilangannya cukup kecil, maka bisa lebih mudah kita baca yang pangkat ini, yaitu 9,0 kali 10 pangkat minus 6, dalam kurung I minus 5I, min 3C plus ya, plus minus ini artinya sebetulnya minus ya, karena pola umumnya kan plus, tetapi hasil hitungannya adalah minus ya, sehingga ini kalau kita baca minus 5I minus 3C minus 2K, yaitu gaya yang dialami oleh muatan B. Kita lanjutkan dengan berikutnya, B. Hitung besar gaya yang dialami. Ya, kita lanjutkan dengan besarnya. Nah, besarnya ini kita menggunakan norma, ya, norm. Ya. Norma ini adalah besarnya gaya. Kita klik saja besarnya gaya, klik. Ya, gaya kolom antara Q1 dan Q2. Ya, hasilnya adalah ini. Rumus yang digunakan atau persamaannya adalah ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang C. Nah, pertanyaan C ini adalah medan listrik E di titik P. Nah, ini tadi belum kita inputkan. Posisi pengamatan itu vektor posisinya adalah X, Y, Z di sini ya. Di sini adalah besarnya adalah 1. Ya, 1. Kemudian Y-nya adalah 2. D-nya adalah 2, Y-nya 2. Z-nya 1. Z-nya 1. Sudah lengkap. Kemudian kita tinggal memencet medan listriknya. Medan listrik adalah E. Kita tinggal pencet ini E. Kita turunkan dulu ini. Ya. Inilah E ya. E merupakan jumlahan E1 ditambah E2. Nah, tentu penjumlahannya adalah secara vektor. Ya. E1 di sini dihitung bagaimana menentukannya. Adalah ini persamaannya. Bagaimana menentukan R-nya. Kita sudah tunjukkan juga. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah hasilnya, E-nya. Kemudian yang di bawah ini tadi, ya, maaf ini tidak kehapus. Jadi dalam kalkulator ini kalau mau lebih lengkap, lebih bagus lagi, dihapus dulu, ditulis ulang. Tapi tentu akan merepotkan. Tetapi kalau kita tindak langsung melanjutkan dengan menekan pertanyaan berikutnya, yang lain, yang hasil perhitungan terdahulu itu masih ada di sini. Tetapi sebetulnya jelas juga ya, yang di bawah ini adalah enggak, ini
Oh ini, maaf. Maaf, ini sudah lengkap. Jadi tidak ada perhitungan yang lama, tidak ada. Ya, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Waduh, ini baterainya habis. Baterainya habis. Kita stop dulu. Karena ternyata